Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka oleh karena kemurahan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana Tuhan sudah membangun kita masih bisa menghirup udara yang segar. Dari itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pagi ini sudah bangun dari piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Bapa di pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Itu bukanlah kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan untuk kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, kita mari kembali kepada Alkitab, karena jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena kita tahu satupun kita ini tidak jumpa bersama Tuhan Yesus secara langsung. Hanya kita mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan dari firman Tuhan. Mengenal ada neraka itu adalah dari firman Tuhan. Mengenal ada surga itu ada juga dari firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, jika memang kita tahu bagaimana dunia ini diciptakan dari firman, marilah kembali kepada firman. Lagi firman Tuhan mengatakan firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 1 ayat mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jika kita memang meyakini dan mempercayai bahwa firman itu ada Allah sendiri, mari buka hati kita, baca Alkitab ini, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul kita mengerti dan betul-betul kita bisa menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus 1 mulai ayat 2. Katanya begini, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah secara pikiran manusiawi. Kenapa? Karena manusia ingin mau bahagia, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keceriaan, mendapatkan hidup rukun dan bahagia, bukannya penderitaan. Tapi kita melihat di sini katakannya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Jadi di sini katakannya kepada kita tadi, anggaplah itu kebahagiaan. Kenapa Tuhan mengatakan begitu Bapak Saudaraku? Karena jika kita tidak mendapatkan pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian, kita akan lambai. Kita akan tidak sadar. Karena apa? Karena kita menganggap kita ini paling benar, menganggap kita ini paling jujur, menganggap kita ini yang paling suci. Kenapa? Karena kita tidak ada ujian, semuanya mulus-mulus, sehingga kita itu menganggap kepintaran kita, menganggap kita itu ada kehebatan kita. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, kita ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita bisa buat tanpa izin Tuhan. Jadi kadang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita seringkali kita membuat keinginan pribadi kita, keinginan tersendiri. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, di mana kita Tuhan memberikan kita kehidupan. Tuhan memberikan kita kehidupan, dilahirkan kita ke dunia ini karena izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan kita tidak akan lahir ke dunia ini.
Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang ingin mempunyai anak. Segala cara dia mau mencari anak, bahkan dia pergi ke Penang sana untuk bayi tabung, namun tidak mendapatkan juga. Jadi itulah berarti bukannya bisa keinginan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendaki, tapi semuanya itu seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita ini menjalankan sesurut dengan kehendak kita. Kenapa? Karena kita diberikan Tuhan seturut dengan kehendaknya, tapi kita ubah diri kita. Kita ubah diri kita. Misalnya contohnya tadi, umpama kita memang diciptakan Tuhan kita menjadi pedagang umpama, tapi kita ingin menjadi pegawai negeri. Diciptakan Tuhan kita menjadi pegawai negeri, kita ingin menjadi pengusaha. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarannya. Kita diciptakan seturut dengan keinginannya. Sehingga kita diciptakan satu dengan lain, saling mengasihi, saling mengisi satu lain, saling menopang satu lain. Jadi kita hidup dalam dunia ini tidak bisa hidup sendiri-sendirian, tapi kita hidup dalam dunia ini saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi itulah uniknya ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita umpama ya, kita berumah tangga tidak mempunyai anak, tapi kita berusaha mempunyai anak. Jadi itu kita sebetulnya kalau menurut firman Tuhan ini sangatlah bertentangan. Karena apa? Karena kita diciptakan seperti itu supaya kita sungguh-sungguh melihat kuasa Tuhan, tapi kita berjalan dengan kehendak kita sehingga kita adopsi anak. Jadi itu bukannya kehendak kita, bukannya kehendak Tuhan, tapi yang bekerja adalah kehendak kita. Ingin kita merombak kita, ingin kita mengubah diri kita sendiri. Karena kita tidak percaya Tuhan itu. Kita menganggap Tuhan itu tidak open pada kita. Kita menganggap Tuhan itu sepele melihat kita. Kenapa berpikir seperti itu? Karena tadi kita diciptakan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita nggak menyadari bahwa kita inilah diciptakan untuk supaya orang bisa membangun iman yang lain. Tuhan menciptakan kita supaya kita saling peduli satu lain. Makanya Tuhan memberikan seperti itu. Tapi kita nggak siap. Kita merubah diri kita. Pemberian Tuhan itu kita nggak siap. Umpama kita banyak saat ini, dia ciptakan menjadi wanita, tapi dia nggak siap menjadi wanita, sehingga dia ubah dirinya menjadi pria. Baik juga pria, dia nggak siap dirinya diciptakan menjadi pria, tapi diubahkan dirinya menjadi wanita. Jadi inilah kadang-kadang sering kita melawan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita memang sudah diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kita merombak pemberian Tuhan itu. Kita nggak siap, kita nggak menyukuri. Seringkali kita Bapak Saudaraku, kita tidak menyukuri pemberian-pemberian Tuhan. Apapun pemberian Tuhan itu kita nggak menyukurinya, sehingga kita merubah diri kita. Kita nggak siap, kita berontak. Kita nggak merasa Tuhan itu peduli kepada kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Itu sering yang kita dalam hati kita, benak hati kita. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Kita ini hidup untuk supaya saling mengasihi, saling peduli untuk lain. Jadi kita diciptakan itu sudah sempurna menurut Tuhan. Tapi jika kita berpikir menurut manusia, karena kita melihat manusia, kita belum sempurna. Kenapa? Karena kita melihat manusia. Jadi Bapak Saudaraku, kita diciptakan ke dunia ini sama. Kita diciptakan Tuhan ke dunia ini sama.
untuk memuliakan nama Tuhan. Memang kita diciptakan di dunia ini berbagai-bagai karakter, berbagai-bagai pekerjaan, berbagai-bagai pemikiran. Itulah artinya kita saling menopang, saling mengasihi, saling peduli satu lain, supaya kita itu saling membutuhkan satu dan lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita butuh topangan. Jadi banyak kita ini Bapak Saudaraku, kita menganggap kita ini yang kuat, kita merasa bisa, kita merasa hebat, kita merasa bisa semuanya. Kenapa? Karena kita tidak berpikir bagaimana karya-karya Tuhan, sehingga kita ubah diri kita. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kita kepada firman Tuhan supaya kita menyadari, supaya kita ini betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan, bukannya mendapatkan seturut dengan kehendak kita. Jadi kita ini diciptakan, andai kata kita diciptakan jadi keset kaki, marilah kita menjadi keset kaki. Jangan kita berontak, jangan kita itu mengeluh, jangan kita itu sungut-sungut. Kita diciptakan dari keset kaki, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kemampuan. Jadi di sini kita melihat tadi ayat 3 mengatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, jadi ujian-ujian yang berikan Tuhan itu kepada kita menjadi ketekunan bahwa Tuhan itu sangat dahsyat, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, di mana saya juga mendapat ujian tahun 2006 semalam, di mana saya sakit itu sudah divonis dokter mati. Sudah berapa persen cuman harapan hidup. Tapi ketika kuasa Tuhan luar biasa sehingga saya hidup kembali, disitulah saya merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan itu. Jika saya tidak dibuat kena ujian seperti penyakit, ya mungkin saya merasa hidup ini sepele-sepele saja. Saya menganggap hidup ini biasa-biasa saja. Tapi ketika Yesus menampakkan kuasanya kepada diri saya, di mana saya berjanji kepada Tuhan, jika saya sembuh Tuhan, saya melayani Engkau semampu saya. Itu janji saya kepada Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa, sehingga Tuhan pulihkan saya, sehingga diangkat sama penyakit saya itu, seakan-akan saya tidak sayang dulu yang sakit itu. Jadi dari situlah saya merasakan kuasa Tuhan itu, sehingga saya itu tidak jemu-jemunya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walaupun tantangan, masalah, pergumulan yang saya hadapi, baik tantangan dari keluarga, baik tantangan dari sekitar saya, baik tantangan di lapangan, tapi saya tidak gentar. Karena apa? Karena saya berpikir Tuhan pihak saya. Jadi itulah kekuatan kita. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan ujian. Jika kita tidak mendapatkan ujian, tentu saya tidak berani, saya tidak akan mampu. Kenapa? Karena saya pasti kedagingan. Rata-rata manusia hidup dalam dunia ini mencari kenikmatan, mencari kesenangan. Tidak seberapa manusia hidup dalam dunia ini untuk mencari penderitaan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak ada ujian, tentu iman kita itu biasa-biasa saja. Tentu iman kita itu melempem. Yakin dia tidak yakin, suam-suam kuku. Karena apa? Karena tidak ada ujian, tidak ada tantangan. Seperti anak sekolah, jika tidak ada di ujian, dia akan melempem. Dia tidak tahu apa-apa jika dia tidak ada ujian. Tapi jika ada ujian, dia sungguh-sungguh, bahkan sampai jauh malam dia tertidur untuk memperjuangkan ujiannya. Jadi itulah Bapak Saudaraku, maka jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika ujian kita itu tidak sempurna, jika ujian kita itu tidak matang, sehingga kita menganggap hidup ini sepele. Makanya banyak manusia saat ini menganggap jika dia tidak merasakan ujian itu, dia menganggap semuanya gampang. Dia menganggap hidup inilah segala-galanya. Dia menganggap hidup uanglah segala-galanya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mendapat tantangan ujian. Jadi Bapak Saudaraku, kita hidup ini jika tidak ada ujian, kita tidak mengerti. Kita menganggap kita hidup ini untuk dunia. Makanya banyak manusia pada saat ini lupa akan jati dirinya.
lupa dia untuk apa dia hidup dalam dunia ini, sehingga dia hidup dalam dunia terus. Dia menikmati dunia ini sehingga dia lupa kemana nanti dia akan pergi. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita sudah dapat ujian, tentu kita sudah dapat titik temunya. Untuk apa kita hidup ini? Kemana kita ketika kita meninggalkan dunia ini? Kenapa? Karena kita sudah masuk ujian. Kita sudah ditatar dengan matang, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Jadi Bapak Saudaraku, apapun yang kita hadapi pada saat ini, bersyukurlah. Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Karena kita menganggap kita ini tidak ada kuasanya, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini menganggap diri kita ini paling malang. Kita menganggap diri kita ini paling susah, paling menderita, tidak perhatikan Tuhan. Kita tidak menyukuri pemberian-pemberian Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini relatif. Bukannya karena kaya dia senang, bukan jaminan orang kaya itu senang. Walaupun mungkin tatap muka kita, wah enak kali dia ya, semuanya bisa dia nikmati. Tapi belum tentu. Banyak pemikirannya, banyak utangnya, banyak masalah, pergumulan, tantangan dia hadapinya. Karena kita melihat sebelah mata. Tapi kita itu mesti kita melihat seluruhnya, sehingga kita mengerti seluk-beluknya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana akhir-akhir dunia ini banyak orang tidak siap untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi banyak orang stres. Kita melihat di jalan-jalan sana banyak orang stres karena dia tidak siap hidup kenyataan ini. Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu untuk apa dilahirkan. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana ciptaan Tuhan uniknya, itu kita harus menyukurinya. Karena jika tidak demikian, kita nggak bisa hidup dalam dunia ini. Karena umpama saja kita pembikin contoh, jika kita semuanya menjadi pegawai negeri, siapa yang menjadi petani untuk buat beras, menjadi petani untuk makan kita? Tentu tidak ada jika kita menjadi pegawai semua. Jadi jika nelayan semua, mana bisa kita makan ikan saja? Nah, jadi saling membutuhkan. Nelayan butuh tukang ikan nelayan butuh nasi. Jadi tukang nelayan butuh butuh pengetahuan, sehingga pegawai juga memberikannya. Baik juga guru-guru mengajari dia, karena dia butuh pengetahuan. Jadi saling mengkait satu dan lain, saling membutuhkan satu dan lain. Jadi nggak bisa kita hanya pedagang saja, nggak bisa nelayan saja, nggak bisa aja petani saja, tapi saling membutuhkan satu dan lain. Itulah uniknya Tuhan itu. Sama seperti tubuh kita, tidak bisa kita tangan semua, tidak bisa jadi kepala semua, tapi kita membutuhkan satu dan lain. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada hidung, ada semuanya dilengkapi Tuhan. Jadi saling membutuhkan satu dan lain, saling menopang satu dan lain, saling memberikan kekuatan satu dan lain. Jadi begitulah kita hidup ini Bapak Saudaraku, sehingga kita menyukurinya. Jadi jangan kita seperti hidung mengeluh saja, bagaimana saya yang keluar dari sini bau-bau semua. Hidung mengatakan seperti itu. Tapi tanpa hidung kita tidak bisa mencium apa-apa. Kita tidak tahu bau apa, wangi apa pun tidak tahu tanpa hidung. Walaupun mungkin situ keluar dari bau semua. Nah, jadi begitulah hidup ini Bapak Saudaraku. Jangan kita menganggap kita ini tidak berharga. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan sama di mata Tuhan. Sama. Kita melihat bagaimana orang kaya dengan Lazarus. Itu contoh kecil. Kita melihat Lazarus itu tidak diperhitungkan bagi manusia. Karena dia adalah anak orang gelandangan, orang peminta-minta. Tapi bagi mata Tuhan, dialah yang terpilih. Nah, jadi itulah
cara Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baca ayat 4 mengatakan kepada kita, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi biarkanlah tantangan itu utuh dengan sempurna. Nah, jadi supaya kita tahu mengerti kita ini siapa. Jika kita tidak ada ujian, kita ini tidak tahu siapa. Kita menganggap kita itu kuat, kita menganggap kita ini bisa. Karena apa? Karena kita itu tidak pernah merasakan pemberian orang. Kita tidak merasakan perhatian orang, karena kita merasa kita hebat. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita merasa hebat, itu tidak lagi ada tawarnya. Makanya banyak kita melihat bagaimana pas itu hari di mana pas zaman-zaman Nuh, merasa manusia hebat semua, sehingga tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan, sehingga dia membenarkan diri sendiri, dia merasa hebat, dia merasa bisa, dia merasa kuat. Karena itu kenapa? Karena dia pikirannya, karena dia pakai itu pikirannya, bukan dia dipikirkannya bagaimana dia diciptakan menjadi apa dia. Jadi baik juga pada saat ini Bapak Saudaraku, banyak saat ini manusia berpikir hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia diciptakan untuk mencari terus. Tidak ada kepuasan. Jadi makanya banyak saat ini manusia stres karena mencari kepuasan. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita sudah merasa puas. Kenapa? Karena tujuan kita hidup ini di dunia ini bukanlah untuk menikmati dunia ini, tapi tujuan kita hidup dalam dunia ini adalah mencari kehidupan yang kekal. Sehingga kita merasa puas. Karena apa? Karena kita hidup dalam dunia ini sementara. Karena kita menganggap dunia ini numpang. Jadi kita sudah merasa puas karena apa? Karena kita sudah dapat titik temunya bahwa kita ini numpang, bahwa kita ini bukanlah anak-anak dunia, bahkan melainkan kita sudah dipilih dari dunia ini menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita mampu walaupun tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, kita mampu karena kita itu menganggap adalah ujian, supaya kita naik kelas, supaya kita mampu, supaya kita kuat. Jadi ayat 5 mengatakan kepada kita, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, undanglah Roh Kudus, bukalah hati kita lebar-lebar. Jangan kita mengeraskan hati, jangan kita ini menutup kebenaran firman Tuhan. Jangan kita gara-gara aturan-aturan dunia sehingga kita tutup hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita mengikuti aturan-aturan dunia, kemana kita? Apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Tentu tidak. Tentu dunia hanya sekedar dunia. Tapi memang nikmat. Karena apa? Karena ajaran-ajaran dunia ini nikmat. Mencari kesenangan, mencari pesta pora, berhuya-huya dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini adalah sebagai tantangan, adalah sebagai penderitaan. Makanya menurut dunia kita ini orang bodoh. Maka menurut dunia kita ini tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa berbuat seturut dengan dunia. Karena kita ini adalah numpang. Kita ini bukanlah milik dunia, melainkan kita sudah dipilih dari dunia. Jadi itulah bedanya kita Bapak Saudaraku, sehingga kita ini perjuangan kita bukanlah tentang hal-hal dunia, tapi perjuangan kita di hal-hal kerajaan sorga. Jadi makanya kita sering tidak masuk di akal. Seringkali kita ini tidak menghiraukan akan kebenaran firman Tuhan, karena kita menganggap hidup inilah segala-galanya. Kita menganggap uanglah segala-galanya. Kenapa? Karena ya memang menurut daging, menurut tubuh, ya pastilah. Karena apa? Karena ya kita melihat Tuhan Yesus juga ditawarin seperti itu.
Iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, jika engkau mau menyembah aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini. Itu iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus. Nah, apalagi kita ini manusia biasa, manusia empuk bagi dia. Jadi tawaran-tawaran itu tentulah menggoda kita. Itulah sebagai tantangan hidup dalam dunia ini. Makanya tidak seberapa manusia untuk mau memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak rata-rata manusia memperjuangkan kenikmatan, memperjuangkan dunia ini. Hamba Tuhan pun seperti itu. Banyak hamba Tuhan sekarang ini bukannya memperjuangkan kehidupan. Walaupun dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi dia banyakan pada saat ini mencari perjuangan untuk hidup ini. Makanya diajarkannya kepada jemaatnya banyak saat ini, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan supaya kita jangan diombang-ambingkan, supaya jangan kita ninabobokkan oleh dunia ini, supaya kita betul-betul mendapatkan bagaimana janji Tuhan itu. Jadi tidak gampang Bapak Saudaraku. Jadi kita itu taat, setia kepada Tuhan. Jadi tidak bisa kita seperti orang Kristen mengatakan, orang manusia mengatakan kepada kita, asal percaya saja, asal ke gereja saja. Tidaklah sedemikian Bapak Saudaraku. Kita harus akrab dengan Tuhan. Jadi tidak bisa kita main-main. Tidak bisa kita hanya melakukan kehendak manusia, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak manusia dan kehendak Tuhan itu sangat bertentangan. Karena rata-rata manusia ingin mencari kehendaknya untuk kesenangan daging. Sedangkan Tuhan mengatakan harus menanggalkan kedagingan. Jadi itu sangat bertentangan. Kita lihat bagaimana bangsa yang pergi ke tanah Kanaan itu, bangsa yang pindah dari bangsa Kanaan itu, yang beribu-ribu berangkat dari Musa, baik juga dari tantangan, baik pergumulan dari berangkat dari Mesir. Kita melihat bagaimana tantangan yang dihadapinya di perjalanan, sehingga Tuhan tetap membela. Bahkan diberikan manna, bahkan diberikan ikan burung puyuh, tapi manusia tetap sungut-sungut. Padahal Tuhan memindahkan dia ke tanah Kanaan. Jadi manusia tidak siap untuk ujian ini, tidak siap untuk penderitaan ini. Sehingga kita melihat dari perpindahan dari Mesir ke tanah Kanaan itu, banyak yang tinggal di perjalanan. Kenapa? Karena tidak siap, bersungut-sungut terus, mengeluh terus. Nah, jadi beginilah kita juga hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Kita ini tidak siap untuk berangkat ke tempat kehidupan yang kekal itu, sehingga kita tidak menghiraukan firman Tuhan ini. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh terus, sehingga kita tidak mau untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengikuti aturan-aturan dunia. Walaupun kita mengatakan kita ini orang Kristen, tapi kita masih mengikuti aturan-aturan dunia. Kita tidak mau meninggalkan aturan dunia, tapi kita mau mengikuti aturan-aturan dunia seturut dengan kehendak manusia. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita jika kita hanya mempertahankan aturan-aturan dunia ini? Jika kita tidak mau kembali kepada firman kebenaran. Tuhan sudah datang ke dunia ini tahun 2000 lalu untuk mengajari, membimbing, menuntun, membina kita. Tapi satupun kita tidak mau menaati tuntunannya. Kita tidak mau apa yang diajarkannya dulu. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita ini? Padahal kita sudah diberikan petunjuk kepada kita supaya kita lakukan, taat dan setia.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini Bapak Saudaraku sudah merasa. Jadi karena apa? Karena tidak kembali kepada firman, tidak mau kembali kepada Alkitab, karena dia hanya cukup mendengar saja. Jadi yang didengarkan adalah kamu akan diberkati, kamu akan sudah selamat, kamu sudah mendapatkan kehidupan yang kekal, kamu sudah beli dengan lunas. Jadi dia mendapatkan hiburan-hiburan seperti itu, sehingga dia tenang dan enjoy, merasa sudah selamat, sehingga tidak mau membaca Alkitab, sehingga tidak mau membaca suratnya Tuhan. Jadi jika kita tidak mau membaca surat Tuhan, apakah sudah kita mengerti? Apakah kita sudah tahu di mana kerajaan surga itu? Bagaimana jalannya? Bagaimana yang harus kita lakukan jika kita tidak kembali kepada petunjuk? Jadi inilah Bapak Saudaraku, ulah si iblis mengotoy-otoy kita supaya kita santai semua, tidak mau tahu kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak tahu jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita dibutakan, sehingga kita tidak peduli kemana arah tujuan kita ikut saja. Tidak pernah kita melihat petunjuk atau kar atau surat penunjuk jalan, tapi kita tenang saja di boncengan, kita tidur nyenyak. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidur nyenyak, kita tidak peduli kemana kita dibawa, kemanakah kita akhirnya Bapak Saudaraku. Jadi itulah bahan pikiran kita, sehingga kita buat renungan ini setiap pagi, supaya kita terbuka hati kita, supaya kita melakukan seturut dan kehendak Tuhan, tidak lagi kita melakukan seturut kehendak manusia. Sehingga saya ucapkan setiap pagi itu, kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada firman kebenaran. Memang sakit Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sedangkan membaca firman Tuhan ini saja Saudaraku, setengah jam atau 15 menit, mata kita sudah sebagai karet, dia lengket begini terus. Susah, karena setan itu akan menina bobokan kita. Dia akan elus-elus pundak kita. Udahlah, tidur sajalah, santai saja kamu. Tak usah kamu gali-gali firman Tuhan itu, tak usah kamu baca-baca firman Tuhan itu. Kamu kan sudah selamat, kamu kan sudah dibeli, kamu sudah dibayar lunas. Udahlah, santai saja, kerjakanlah pekerjaanmu. Tak usah kau hiraukan Alkitab itu, tak usah hiraukan kata Tuhan itu kata si iblis.